Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh orang tua, yang saya muliakan Ketua Majelis Taklim Parangkali Mushola Al-Falah Banda Haji Muhammad Sauman, yang saya hormati Ketua Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, Kanda Haji Hadis Muslim, dan seluruh jamaah, mudah-mudahan sehat, barokah, panjang umur. Mari kita mulai pengajian kita dengan membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan nu'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, sunna ruhi jamil awliyati samsun sunna sunan gunung jati, sunna ruhi jamil ulama'i wa awliya hadhil qaryah wa furu'ihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhara'i'ahum wa ja'alil jannata mathwahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtara 'alaina ghaytha karumatihim thumma ila ruhi jami'i ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa barriha ususana ba'ana wa ummatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhusu khususan ila ruhi qamadi tahir bin ajramin summa ila ruhi wa ajasiti binti mahmud summa ila arwah jami'i keluarga besar Majelis Taklim Mushola Al-Falah ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dhara'i'ahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum kalian kita baca ayat kita. Semoga iman kita bertambah. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Nabi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan. Pada malam Kamis yang lalu kita membahas tentang masa iddah wanita atau istri yang ditinggal oleh suami, baik meninggal dunia ataupun cerai. Batasannya berapa bulan, kalau lagi hamil berapa lamanya. Sekarang masih berkait dengan wanita yang iddah. Faslun ay hadza faslun fi anwa'il mu'taddati wa akamiha. Menerangkan tentang macam-macam perempuan yang dalam masa iddah dan hukum-hukumnya. Wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati as-sukna fi maskani firaqihima. Wa yajibu dan wajib lil mu'taddati diberikan kepada perempuan yang dalam masa iddah. Masa iddahnya itu ar-raj'iyyati sebab adanya perceraian raj'i, talak raj'i. Apa yang wajib? As-sukna, diberikan tempat tinggal. Nah, ini penting ini. Seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, tetapi perceraiannya itu cerai talak raj'i, talak yang bisa dirujuk kembali. Wanita itu wajib diberikan tempat tinggal. Tempat tinggal di mana? Di mana dia tinggal? Fi maskani firaqihima, di tempat mereka terjadinya firaq, terjadi perceraian. Ya, misalnya di rumah, ya memang rumahnya itu tidak boleh perempuan yang sudah dicerai itu kemudian diusir sama lakinya, tidak boleh. Kalau perceraian itu perceraian raj'i, talak yang bisa rujuk lagi, Bukan hanya diberikan tempat tinggal, wan nafaqatu ayajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati an-nafaqatu. Dan juga perempuan yang dicerai talak raj'i itu wajib diberikan nafkah, tetap dikasih makan, dikasih uang belanja, tetap, karena statusnya masih istri. Talak raj'i itu statusnya masih istri. Nggak boleh diusir, nggak boleh dibiemin, tetap dikasih uang belanja. Bukan hanya itu, wal kiswatu, dan juga diberikan pakaian. Pas jatuhnya lebaran misalnya, bakal Idul Fitri, dibeliin baju lebarannya, baju lebaran. Apa mau kena, tapi udah diceraiin, tapi statusnya masih tetap istri. Itu namanya talak raj'i, talak rujuk. Illa nashizatan qabla talaqiha aw fi asna iddatiha. Kecuali sebelum dicerai oleh suaminya, wanita itu wanita yang nusyuz. Dulu udah pernah kita bahas tuh bab nusyuz itu. Perempuan yang apa? Apa nusyuz itu? Purik atau ngambek. Lakinya udah kagak diurusin pisan, diajak tidur kagak mau, bikinin kopi nggak mau, ketemu udah kayak topok dapur, senyum kagak, apa kagak, dilihatnya udah kagak sedep banget bini.
Nah, udah kayak gitu, di saat belum dicerai aja, itu perempuan yang nusyuz atau perempuan yang ngambek sama laki, itu boleh tidak dinafkahi. Padahal belum dicerai, apalagi kalau sudah dicerai. Tapi kalau perceraian yang terjadi karena pertengkaran, kebanyakan kan begitu. Pertengkaran, beda pendapat. Atau nauzubillah karena nyeleweng, lakinya yang nyeleweng. Terus istrinya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah, lakinya emosi dicerai. Itu tetap istri itu dapat hak menempati rumah tinggal. Dan juga tetap berhak diberikan nafkah, diberikan pakaian oleh suami. Ini kan lagi rame nih, perceraian selebriti, Desta ya, sama istrinya cerai, sama Virjon juga, penyanyi. Ya Allah, cakep-cakep banget dicerain. Orang-orang lagi sibuk nyari tiket buat Coldplay. Tiket nonton konser Coldplay itu harganya 11 juta. Niat buat konser doang, nyanyi doang jingkrak-jingkrakan, yang nonton di depan 11 juta. Nah, kita malah lagi sibuk kira-kira bakal gantiin si Desta Virjon siapa itu ya. Bini cakep kayak gitu dicerain. Ya, siapa aja bisa terjadi. Nauzubillah min. Ya, bisa terjadi siapa aja. Banyak. Kita nggak ingin membicarakan person, orang per orang. Ya kalau selebriti mah kita kagak omongin, emang ditayangin di TV. Emang diomongin di TV, jadi semua orang tahu. Tapi kalau tetangga kita mah nggak usah. Kalau emang ada. Jadi wajib tetap diberikan tempat tinggal, diberikan pakaian. Kecuali kalau dia purik atau ngambek. Sebelum dicerai emang udah ngambek duluan. Diberikan nafkah, uang belanja. Wa kama yajibulaha an-nafaqatu yajibulaha baqiyatul mu'ani. Sebagaimana seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya itu wajib diberikan nafkah, maka wajib pula suami memberikan baqiyatul mu'ani, ongkos-ongkos untuk keperluan istri itu. Ongkos apa? Ya macam-macam. Misalnya ongkos buat antar anak sekolah, ongkos buat dandanin motor. Terus kalau punya pembantu, ya bayar pembantu. Tetap kewajiban suami. Orang begini, yang namanya berumah tangga, bapak-bapak saya yakin nggak tahu ini. Itu nyuci piring, nyuci baju, nyapu, bersih-bersih rumah, masak, kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Baru tahu kan? Kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Loh, kita kan kerja. Nah, karena kita kerja cari nafkah, maka suami memberikan pembantu di rumah untuk mengerjakan pekerjaan itu. Wah, boro-boro bantu guru, orang bakal belanja aja masih kurang. Nah, makanya kita tuh perlu berterima kasih sama istri kita. Di situ letaknya. Udah kagak dikasih pembantu, nyuci piring, nyuci baju itu bukan tugas dia, tapi dia mau mengerjakan sebagai bentuk kasih sayang dan baktinya sama suami. Untung hajinya kagak ada istri. Kalau ngaji ada istri diprotes. Udah Pak, mulai hari ini saya kagak mau masak, saya kagak mau nyuci. Lah kata guru bukan kewajiban istri. Bagaimana ke caranya? Kagak. Kagak dibahas. Nah, itu kan pentingnya kita menanamkan keridoan buat istri kita. Ridho, seneng, rela. Jadi kalau dia sedikit rewel,
dia sedikit menyebalkan, dia sedikit maaf tanda kutip ngelawan, maklumin karena emang dia udah capek ngurusin anak kita, ngurusin rumah tangga, nyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci baju. Lakinya pulang kerja itu bajunya oli mulu. Kalau kerjanya di bengkel, oli mulu. Yang nyuci siapa? Istri. Dia udah capek. Tuh, kadang-kadang laki, maaf ini banyak itu. Istri udah kayak gitu luar biasa, masih banding-bandingin. Kalau bandinginnya apple to apple, you know what is apple to apple? Kalau bandingannya itu sepadan nggak jadi masalah. Ibu rumah tangga sama ibu rumah tangga. Ada laki yang bandingin bininya sama Nikita Willy, katanya kagak. Laki bandingin bininya sama Wulan Guritno. Wulan Guritno usianya udah 40 tahun lebih tapi masih cakep banget loh. Lalu baru 35 udah kayak ya bininya dibandingin sama artis. Wulan Guritno tuh punya ATM yang unlimited, duitnya kagak ada batasnya. Lebih nih kita mah dikasih nafkahnya berapa duit. Dia mau ke salon, dia mikir kalau ke salon ada ratusan ribunya. Daripada ratusan ribu mendingan kalau laki kagak punya duit bakal beli rokok bini yang ngasih. Lebih ini luar biasa kayak gitu. Luar biasa. Makanya ketika sudah terjadi perceraian pun tetap dia punya hak menempati rumah tinggal. Terus kemudian tetap berhak diberikan nafkah. Terus kemudian tetap diberikan ongkos untuk keperluan-keperluannya. Bayar pembantu dan lain sebagainya. Tuh. Illa alat tanzifi, kecuali alat-alat bebersih. Ya itu dia usahakan sendiri. Umpama laki kagak beliin nggak apa-apa. Apa alat-alat bebersih? Sabun, sampo, sisir, sikat gigi. Nah, itu urusan perempuan itu sendiri. Tapi buat keperluan yang urgent, yang pasti, yang penting harus menjadi tanggungan suami. Nah, perempuan kagak dibeliin bedak juga kan tetap hidup kan ya? Hidup kagak ada orang kagak pakai bedak terus mati. Tapi kalau orang kagak dikasih makan, mati. Pendingan mana makan sama bedak? Ya, pendingan makan. Jadi suami wajib memberikan nafkah, tapi tidak wajib memberikan bedak. Ya wajib memberikan sabun. Lah mandi bang kagak ada sabunnya ini. Kagak pakai sabun gak apa-apa. Zaman Nabi kagak ada sabun, pabriknya belum dibangun. Kagak sampoan. Lah zaman dulu pakai merang. Udah pakai merang sono di sawah nyari. Nah, orang lagi gedek, lagi bercerai. Nah, tapi kalau nafkah wajib. Kalau mandi kagak pakai sampo, itu bini kagak bakalan mati. Mandi kagak pakai sabun, bini kagak bakalan mati. Ya paling apak dikit-dikit. Gitu. Apak dikit-dikit. Belum lagi hamil kalau malam deketin kerakat. Kagak ngapa-ngapa orang mau bininya mah. Jangan lagi malam beduk subuh gebul. Ya. Wa yajibu lil ba'ini as-sukna dunan nafaqati illa an takuna hamilan. Yang kedua, kalau perempuan itu dicerai, talaknya talak bain. Tadi kan talaknya talak apa? Raj'i. Sekarang talaknya talak bain. Udah maaf, udah 3 kali dicerai, 3 kali ditalak. Nauzubillah. Maka suami wajib memberikan apa? Lil baini as-sukna, dia boleh menempati tempat tinggal tuh istri itu. Jangan diusir dulu. Biarin dia menempati rumah itu, tapi duhnan nafaqati, tidak perlu dinafkahi. Udah nggak perlu dinafkahi karena talaknya talak bain. Kalau talak bain kan suami kagak bisa balik lagi sama istrinya. Tapi kalau talak raj'i kapan aja suami bisa balik sama istri. Cerain, talak raj'i. Lalu gue cerain. Nangis saya bininya. Lakinya tuh, pergi mana pemancing mana? Nenangin hati. Mancing udah kagak dapet. Kesel rumahnya. Akhirnya dia mikir ya kali ya emang saya yang salah kali ya.
Dah pulang minta maaf mau bini. Neng maafin abang ya, abang mau rujuk. Jadi lagi. Apa perlu nikah lagi? Kagak. Karena masa idahnya belum habis. Itu namanya rujuk. Tapi kalau bain udah 3 kali dicerai, udah 3 kali, balik lagi kagak boleh. Maaf bang, udah tertutup, udah 3 kali. Bukan saya kagak mau, tapi dilarang oleh agama kita. Ada jam 2 pagi, saya dapat inbox. Dulu saya masih pakai Facebook, sekarang udah enggak, udah lama enggak ada Facebook. Sekarang palingan Twitter sama IG ada, IG atau Instagram. Kalau Facebook mainan anak-anak. Nah, terus inbox itu ada yang curhat panjang lebar. Dia seorang istri yang sudah berulang kali dicerai sama suami. Saya bilang berulang kalinya berapa kali? 2 kali? Apa berapa kali? Wah lebih Pak Ustadz, ya udah berulang kali. Lu enggak boleh, tapi saya masih tidur terus sama laki gitu. Nah, terus saya bilang, saya boleh tahu nggak suamimu siapa? Gitu. Kalau boleh tahu, kirim aja fotonya. Kalau nggak boleh jangan dikirim. Dikirim fotonya. Wow, orang Pondok Ungu bukan. Tenang aja bukan. Alhamdulillah bukan orang Pondok Ungu. Wah, saya kenal, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saya nggak sebut orang mana ya, apalagi namanya, nggak boleh. Ya sudah, besok suamimu saya panggil gitu. Terus saya panggil ke rumah, nggak boleh. Udah berulang kali nyerahin istri, masih tidur lagi. Kalau emang masih demen, masih pengen tidur sama istri, jangan sekali-kali diceraiin. Kalau udah terpaksa, cerainya cerai roji'i, itu pun harus mikir 1000 kali. Mikir 1000 kali. Bukan berarti perceraian itu haram, halal. Perceraian itu halal, tetapi halal yang digedegin sama Allah. Abu Ghudul halal ilallahi at-talaqu. Perkara halal tetapi digedegin sama Allah adalah perceraian. Nah, oleh karena itu kita harus mikir. Dulu lagi muda, perjuangan dapetin istri kan luar biasa. Kadang-kadang bersaing sama teman satu kampung. Dia ngancong bawain parcel, kita orang kagak punya duit, bawanya menyan. Lah iya. Dibacain itu. Tung ngalang-alang kodok berentung makannya balang. Dibacain ajian-ajian. Sampai kayak gitu. Ngadu sama emak suruh puasa. Puasain tong. Wah, kata emaknya. Tiap hari bacain Fatihah 4444. Kata anaknya, kalian saya ngapalin Qur'annya 4444. Akhirnya dapat beneran perjuangan kayak gitu. Yang antri buahnya demenin calon istri kita. Udah berumah tangga tiba masalah sepele, menyerahin begitu aja. Ntar dulu. Di mata kita istri kita itu biasa. Tapi di mata laki-laki lain dia istimewa. Hati-hati. Di mata kita, istri kita biasa orang tiap hari. Dari mulai atas sampai bawah kita udah pernah ngeliat. Orang itu tertarik sesuatu, kepengen sesuatu karena belum punya. Nah, saya ini sering ngomong sama istri. Sering, na'udzubillah. Saya bilang, Neng, ini jangan-jangan Abi ini terjangkit penyakit hubud dunia. Na'udzubillah. Soalnya apa? Dulu waktu saya belum punya mobil, enak aja. Ceramah pakai motor walaupun kehujanan. Beli jas hujan harga 300.000 udah mewah banget. Pakai helm. Wah, asik banget udah ceramah kemana-mana. Udah kagak pernah mikir ini itu. Terus akhirnya punya mobil. Punya mobil pertama Grand Livina. Udah mulai kita ada rasa, gue punya mobil nih, keren. Begitu di jalanan lihat mobil lebih cakep, kok cakapan mobil dia ya. Oh, udah mulai terjangkit. Akhirnya Grand Livina dijual, beli Terios baru tahun 2015, tipe R yang tertinggi. Udah keren banget. Ngelihat mobil orang, wah ini kok cakepan lagi mobil dia. Mobil kita jual, beli Fortuner, tipe tertinggi lagi yang TRD. Udah Fortuner udah dipakai, ngeliat mobil orang cakep, Fortuner jadi jual. Beli sekarang Innova Venturer, yang tipe tertinggi pula. Baru 6 bulan mobil udah ngeyatin Pajero mulu. Ini kan ngeri ini. Ini penyakit ubud dunia.
Lah kalau masih membanda begitu masih mendingan. Lah kalau mau wadon di rumah udah cakep banget ngeliatin orang, kayaknya cakepan dia, ntar ngeliat lagi kayaknya cakepan dia, cakepan dia kagak ada habisnya. Nauzubillah min dzalik, kagak ada habisnya, nggak bakalan ada habisnya. Udahlah, orang yang paling bahagia itu orang yang mensyukuri apa yang kita punya. Bukan ya boleh ya, bukan berarti kita nggak boleh. Kepengen lebih tinggi kan boleh. Pengen punya rumah tingkat, pengen punya mobil, pengen punya ini dan itu boleh. Cuma diukur dengan apa? Kemampuan. Kalau kita kongoyo, jatuhnya tomak. Kalau kita tomak, itu tidak qanaah. Kalau tidak qanaah, itu tidak bersyukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur, wa in kafartum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak bersyukur, namanya kita kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Tuh, termasuk juga sama pasangan kita. Kalau bandinginnya sama artis, bandinginnya sama yang ini itulah, iya, kagak bakalan ada puasnya. Nggak bakalan. Nggak bakalan ada puas. Udah bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah, istri saya sembayangnya masih ngadep ke barat, berarti masih waras. Nah kalau bini sembayang udah ngadep ngetan, nah ini perlu dipertanyakan udah ini. Nah, bayang masih ngadep barat, tahiyatnya masih bener, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, ngaji masih mau, sembayang masih mau. Ya kalau istilahnya cerewet dikit-dikit, terus kemudian laki ngomong nyautin dikit-dikit, ya, biarin aja, dimaklumin. Bukan cuma kita, banyak ulama yang kayak gitu. Kan ada ceritanya itu di Hilyatul Auliya, ada seorang wali, istrinya judes ya minta ampun, wali. Banyak yang nawarin, Kiai cerahin aja, cari perempuan lain. Kiai harus saya nyariin, kalau Kiai mau, malu. Buat Kiai masa 10 gue dapat katanya. Jangan. Emang apa Kiai? Kalau bini saya ceraiin terus dikawin sama orang, kesian orang. Kagak bakalan betah punya bini kayak bini saya. Biarin deh yang dapat kayak gitu, biar saya aja tuh. Kalau dapatnya orang lain, kesian dapat bini cerewet kayak gitu. Udah biarin, biar saya aja, saya betah-betahin. Jadi wali beneran dia. Jadi kalau pengen jadi wali, bininya harus jadi wali beneran. Nah, kalau talaknya talak bain, maka hanya wajib suami memberikan tempat tinggal. Nah, kalau dia milih sendiri, dia pulang ke rumah emak atau bapaknya, ya itu hak dia. Tapi kita tidak boleh apa? Mengusir. Itu hak dia. Dunan nafakati, tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang dicerai, cerai bain. Illa antakuna hamilan, kecuali istri yang dicerai itu dalam kondisi hamil, tetap wajib diberikan apa? Nafkah. Ada yang mengatakan sebetulnya kewajiban memberikan nafkah itu bukan untuk istrinya, tapi untuk bayi yang dikandungnya. Lah kan ini perempuan perlu makanan apa? Makanan yang bergizi, yang sehat, sehingga asupan yang masuk untuk bayi juga asupan yang berkualitas, bergizi dan juga sehat. Ini ada anak kita di dalam perutnya, maka wajib memberikan nafkah walaupun sudah dicerai. Sampai anak itu nanti lahir, ya berikan nafkah. Banyak kan yang nanya itu ya, bapak tiri apakah wajib memberikan nafkah kepada anak tiri? Memang tidak ada kewajiban. Cuma masa mau emaknya doang, kagak mau sama anaknya, kan kebangetan banget. Kalau mau sama emaknya ya harus nerima anaknya. Dari awal juga perkenalan pasti perempuan itu ngomong, saya gendong bang, saya punya anak 2 janda, emang benar abang mau sama saya? Kalau abang sayang sama saya harus sayang sama anak saya, paling tidak kan begitu. Masa mau mamanya doang sama anaknya, kagak. Titik. Wa yajibu 'alal mutawaffa'an zawjuha, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib apa? Al-ihdadu, ihdad.
seorang wanita yang ditinggal mati oleh suami, wanita itu wajib al-ihdadu. Apa itu al-ihdad? Ini kita baru dengar istilah ini. Ihdad itu huwa al-imtina'u minaz zinati, tidak boleh berhias. Itu namanya ihdad. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu meninggalkan berhias. Jangan pakai bedak, jangan pakai minyak wangi, jangan pakai baju yang mencolok. Bajunya mentereng, mewah, mahal, jangan. Pakai baju yang biasa. Apa itu namanya? Daster. Daster biasa. Ya syukur-syukur kalau warnanya ya warna yang polos. Apa putih, apa-apalah. Itu jangan yang terlalu mencolok. Jangan berhias. Nggak boleh pakai parfum. Karena dalam kondisi apa? Berduka, ditinggal oleh suami. Wanita yang ditinggal oleh suami itu diwajibkan al-ihdadu. Ihdad artinya al-imtina'u minaz zinati, meninggalkan berhias. Bitarkil lubsin masbugin, yaitu dengan cara meninggalkan pakaian yang dikelir, yang punya warna. Tidak boleh pakai pakaian yang punya warna. Yuqsadu bihi zinatun, yang memang pakaian warna itu dipakai sama dia tujuannya untuk berhias. Memang pakaiannya cakep, kalau pakai itu dia kelihatan seksi, jangan dipakai. Habis tinggal mati suami. Kalau pakaian-pakaian yang seksi begitu, tidak boleh. Kalau pakaiannya gombrong walaupun berwarna, tadi saya bilang kan daster, gombrong. Daster, pakaian-pakaian yang biasa saja, gombrong. Itu nggak apa-apa. Kasaubin asfara au ahmara, kayak pakaian warnanya kuning, merah, baru tinggal mati laki. Tapi lihajmi a'dha'il badan, pakaian itu bisa membentuk lekuk tubuh. Itu tidak boleh, nggak boleh. Haram hukumnya. Habis ditinggal mati suami. Kemudian wal imtina'u minat thuibi, juga wanita yang ditinggal mati suami tidak boleh pakai minyak wangi. Aimin istimalihi fi badanihin, baik makainya itu di badan, biasanya di pergelangan tangan, terus di belakang telinga itu pakai MBK. Au saubin, atau pakainya di pakaian, disemprot. 10 meter udah kecium. Wes, nyong-nyong. Tidak boleh. Termasuk juga wanita yang ditinggal mati suami tidak boleh pakai sifat mata. Wah, itu kan jadi perhatian orang. Tidak boleh. Tidak boleh. Haram hukumnya. Dalam kondisi berduka. Ada yang bertanya gini, boleh nggak ketika ditinggal mati suami menangis? Boleh. Jerit-jerit? Boleh, asal jangan niyahah. Jurit-juritnya sampai kebuangetan, sampai glesor-glesor, sampai jedodin pala ke tembok, sampai nyobekin pakaian. Itu namanya niyahah. Kalau sekedar nangis boleh. Malah bini kalau lakinya mati kagak nangis, nimbulin fitnah. Jangan-jangan emang dia yang racunin itu lakinya mati. Kalau bini ditinggal mati suami, dia masih rada tenang walaupun tergoncang. Karena di pikirannya masih ada anak yang harus dihidupi. Ibu saya itu ditinggal mati bapak tahun 85. Usianya sekitar 35, masih muda banget. Ya anak yatimnya 5. Akhirnya bisa menghidupi itu, terus menghidupi. Tapi kalau lanang ditinggal mati bini, nah itu yang susah. Kalau dia cintanya kelewat batas sama bini, umurnya pendek. Coba aja, nggak percaya. Siapa yang mau nyoba duluan? Guru aja duluan, anak aja jangan. Karena kita ini suami kesehariannya dilayani oleh istri. Pagi dijedogin sarapan, dibikinin kopi.
tidur ditemenin, pakaian disetrikain, apa-apa udah enak. Begitu istri kagak ada, anak kagak bisa gantiin posisi emaknya, nggak bakalan bisa. Terus dipikirin, Neng tega banget Neng, ninggalin abang kayak gini. Lama-lama yang terserang adalah batinnya. Kalau yang terserang psikologinya atau batinnya, apalagi usia yang sudah lanjut, akhirnya meninggal dunia. Tapi kalau emang lakinya bawaannya genit, bininya mati, mata kiri nangis, mata kanan nyari yang mana ini yang rada cakepan. Baru 2 hari dia udah nyanyi, kuda yang mana, kuda yang mana, Tuhan senangi. Kena ya, tapi nggak ada di Pondok Ungu, nggak ada. Saya yakin nggak ada. Ya paling ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lebih banyak juga begitu. Ya laki-laki. Ada yang banyak begini, Bro, bini saya baru meninggal, udah berapa lama? 2 minggu, innalillahi. Itu masa idahnya kapan ya saya menikah lagi? Lanang gak ada masa idahnya. Bini masih seger buger, kawin lagi aja boleh. Lagi bini udah meninggal, lanang kok ada masa idah. Jadi kagak ada masa idahnya, Bro. Iya, alhamdulillah. Jangan-jangan emang bininya mati disumpahin dulu kali ya biar buru-buru ya. Ya Allah. Pokoknya keberkahan di antara keberkahan seorang suami itu ketika menyayangi istrinya. Sayang, karena Nabi yang mengatakan apa? Hadisnya itu ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanan nisa illa la'inun. Seorang suami yang memuliakan istrinya adalah lelaki yang mulia di hadapan Allah. Dan seorang suami yang merendahkan bahkan menghina apalagi menindas istrinya adalah seorang laki-laki yang terkutuk di hadapan Allah. Nah, itu. Inna ahsanukum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Sesungguhnya orang yang paling bagus di antara kalian, orang laki-laki, adalah yang akhlaknya paling tinggi. Dan orang yang akhlaknya paling tinggi adalah dia yang paling sayang sama istrinya. Nah itu titik. Nah, wa 'alal mutawaffa anha zaujuha. Nah, ulang, ada yang kelewat. Walil mar'ati antuhidda ala ghairi zaujiha min qaribin laha au ajnabihin salasata ayyamin fa aqalla wa tahrumu az-ziyadatu 'alaiha in qasadat zalika fa in zadat 'alaiha bila qasdin lam yuhram. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh kerabat. Tadi kan ditinggal mati sama suami. Lah ini ditinggal mati oleh kerabat, tinggal mati sama bapaknya. Bapak ditinggal mati sama ibu, paman, adik, abang, empok, ini namanya kerabat, encing, uwa, engkong. Au ajnabin, atau ditinggal mati orang lain, ajnabi, saudara bukan apa bukan. Itu wanita atau istri kita boleh berduka. Tetapi ajnabi itu dicontohkan gurunya. Ya, jadi kalau istri kita ada tetangga mati, orang lain, lah kok sedihnya luar biasa, lah mencurigakan. Lah yang mati orang-orang lu yang lagi berduka. Nah tapi kalau yang mati misalnya gurunya, kiainya, dia berduka kan maklum. Apalagi dia pernah mondok, terus kiainya meninggal dunia, ada kesedihan, itu diperbolehkan. Tetapi berduka citanya itu tidak boleh melebihi 3 hari, nggak boleh. Hanya 3 hari. Walaupun bapak, walaupun ibu, berduka citanya 3 hari. Setelah itu ya sudah, biasa lagi. Udah ikhlas lillahi ta'ala. Karena emang semuanya kehendak Allah. Dan semuanya adalah milik Allah. Bahkan seorang wanita yang ditinggal mati suami. Wanita yang ditinggal mati suami. Itu gak boleh meninggalkan rumah tanpa hajat. Ziarah wali songo, gak boleh. Dalam masa iddah, gak boleh. Lah orang haji aja gak boleh. Haji gak boleh. Jadi, suaminya mati,
Sementara dia mau berangkat haji, masa idah enggak boleh, haram. Enggak boleh. Dia udah naik pesawat. Kalau udah naik pesawat udah niat ihram apa belum? Belum, baru naik tangga pesawat. Tuh 2, 3, 4 dikabarin lakinya meninggal. Emang dia mau berangkat, suaminya dalam kondisi sakit. Begitu dia naik tangga, suaminya mati, pulang. Nggak boleh dilanjutin. Walaupun nggak bakal dipraktekin, tapi itulah hukum. Walaupun nggak bakal dipraktekin. Udah bang, emang dari kemarin udah sakit, ya Rina bang mati, saya mau haji. Tetap berangkat, nggak boleh. Kecuali kalau dia sudah niat ihram. Begitu dia sudah niat ihram, dia udah jadi calon jamaah haji atau calon jamaah umroh, terus dikabarin lakinya meninggal, lanjutkan ibadahnya. Kalau belum niat, lakinya meninggal, pulang. Itu al-ihdad namanya, berduka. Apalagi dia dalam masa apa? Iddah, nggak boleh keluar rumah. Nengokin bapak lagi sakit, nggak boleh. Nggak boleh. Bapak saya sakit dalam masa iddah, nggak boleh. Nggak boleh. Dia hanya boleh keluar itu untuk kebutuhan dirinya. Kalau nggak keluar dia mati, maka dia perlu beli makanan keluar. Itu boleh. Atau dia keluar pengen buang hajat. Zaman dulu kan beraknya di jamban, ya. Jualan dulu ke pinggir kali. Masa dia mau berak di rumah? Pakai plastik diblongsong terus dibuang gitu ya ke rumah orang. Lah jahat amat. Nah kalau yang meninggal bapaknya atau kerabatnya atau gurunya, orang alim, orang soleh, gurunya, dia boleh berduka, tapi tidak boleh melebihi 3 hari. 3 hari. Maka bikin tahlil, kemudian bikin apa, sedekahan, boleh, tak apa-apa. Wa yajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha wal